Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 4 saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong. Menariknya, saham yang keempat ini masih dibeli oleh beliau pada tanggal 6 Januari 2023. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Cevin. Saham ini listing pada tahun 1990. Bisa kita lihat di sini bahwa Bapak LKH punya kepemilikan sebanyak 5,1% saham perusahaan atau sekitar 203 juta lembar. Sekarang kita lihat kepada historical labanya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung punya laba yang fluktuatif, di mana mengalami peningkatan pada tahun 2019 tapi terus turun hingga tahun 2021 dan kenaikan lagi di tahun 2022 meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun 2019. Hingga Q3 2022, saham ini membukukan profit sebanyak 75,8 miliar rupiah. Kita lihat dari aspek dividen, ternyata saham Cevin ini belum pernah membagikan dividen setidaknya hingga video ini dibuat. Berikutnya kita lihat dari aspek valuasinya. PER-nya 11 kali dengan PBV 0,24 kali. Ini merupakan salah satu ciri khas Lo Keng Hong di mana beliau tertarik dengan saham yang punya PBV sangat rendah, di mana dengan harga 294, saham ini punya modal per lembar yang mencapai 1.200. Dan untuk rasio keuangannya, NPM 9% dengan ROE 2%. Angka yang tidak terlalu besar bahkan cenderung kecil. Tapi mereka punya DER yang bisa dikatakan cukup rendah dengan angka 48%. Kemudian kita lihat dari historical harganya. Saham ini pernah menyentuh angka tertinggi 5 tahun terakhir di harga 466, tapi pernah juga berada di angka 150. Dan saat video ini dibuat, mereka berada di angka 294 yang bisa dikatakan berada di tengah-tengah harga tertinggi dan terendahnya. Nah, dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 2%. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham GJTL. Saham ini listing pada tahun 1990. Dan bisa teman-teman lihat, Lo Keng Hong punya kepemilikan saham sebanyak 5,1% untuk perusahaan ini. Kita lihat kepada historical labanya, GJTL punya EPS yang bisa dikatakan fluktuatif, di mana pernah mencapai laba tertinggi pada tahun 2020, tapi pada tahun 2022 ini masih membukukan kerugian. Dan hal itu tentu bukan merupakan suatu hal yang baik bagi pemegang sahamnya. Hingga video ini dibuat, mereka membukukan kerugian sebanyak 169 miliar rupiah. Dari aspek dividen, GJTL tercatat hanya satu kali membagi dividen, yaitu pada tahun 2021. Setidaknya saat video ini dibuat. Untuk aspek valuasinya, PER-nya minus 8 kali karena masih membukukan kerugian dan PBV-nya hanya 0,28 kali. Seperti biasa, Lo Keng Hong punya ciri khas untuk PBV yang rendah. Dengan harga 550, perusahaan punya book value yang mencapai 1.980. Untuk rasio keuangannya, untuk profitabilitas tentu saja akan minus karena masih membukukan kerugian dan DER-nya bisa dikatakan sangat tinggi dengan angka 183%. Artinya total hutangnya 183% lebih besar dari modalnya. Kita masuk kepada historical harganya, teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan pernah mencapai angka tertinggi di harga 1020, tapi pernah juga turun hingga ke angka 232. Dan jika dibandingkan dengan harga saham pada saat video ini dibuat di angka 550, itu berarti saham ini cenderung condong ke kiri, di mana mendekati harga terendahnya meskipun belum terlalu dekat. Dan dalam 5 tahun terakhir masih minus 26%. Saham ketiga yang akan kita bahas, saham DILT, di mana saham ini listing sejak tahun 91 dan Lo Keng Hong punya kepemilikan sebanyak 6,2% atas saham ini atau sekitar 651 juta lembar. Kita lihat historical labanya, saham DILT ini juga masih mencetak EPS yang terus fluktuatif setiap tahun, bahkan bisa dikatakan konsisten menurun, di mana pada tahun 2022 masih membukukan kerugian, yaitu sebanyak 91,2 miliar rupiah. Untuk aspek dividen, DILT juga tidak membagi dividen setidaknya hingga video ini dibuat. Bagaimana dengan valuasinya? PER-nya minus 13 kali karena masih membukukan kerugian dan PBV-nya hanya 0,3 kali, seperti ciri khasnya Lo Keng Hong. Dengan harga 159, mereka punya book value sebanyak 496 rupiah. Untuk rasio profitabilitasnya tentu saja akan minus karena masih mencatat kerugian dan DER-nya bisa dikatakan sangat tinggi dengan angka 212%. Kita masuk pada historical harga.
saham Guild ini masih turun sekitar 62% dalam 5 tahun terakhir, di mana pernah mencapai harga tertinggi 466, tapi pernah juga turun hingga ke angka 138. Dan saat video ini dibuat, berarti harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham BMTR. Saham ini listing sejak tahun 95 dan Bapak Loh Keng Hong punya kepemilikan 6,4% atau sekitar 1 miliar lembar saham perusahaan. Nah, ternyata BMTR ini merupakan saham yang dibeli Bapak Loh Keng Hong pada tanggal 6 Januari tahun 2023. Itu artinya belum lama ini Bapak Loh Keng Hong kembali melakukan pembelian atas saham ini. Kita lihat untuk historical labanya, teman-teman bisa lihat bahwa laba BMTR juga fluktuatif setiap tahun, di mana pernah naik di tahun 2019 dan 2021, tapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2022. Dan saat video ini dibuat, mereka membukukan laba sebanyak 851 miliar rupiah. Dari aspek dividen, BMTR baru satu kali membagi dividen, yaitu pada tahun 2018 sebanyak Rp5 per lembar. Bagaimana valuasinya? PER-nya 3,9 kali dengan PBV 0,3 kali, di mana dengan harga 270, perusahaan punya modal 895 per lembar. Untuk rasio keuangan net profit 8,7% dengan ROE 7,6%, angka yang tidak terlalu tinggi dan bisa dikatakan kurang menarik. Sedangkan untuk rasio DER-nya sendiri hanya 60%, yang berarti total hutangnya jauh lebih rendah dari ekuitasnya. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 45%. Pernah menyentuh angka 755, tapi pernah juga menyentuh angka 160. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah dalam 4 saham yang kita bahas tadi, adakah yang menarik? Teman-teman harus ingat bahwa jangan hanya mengikuti saham apa yang dibeli oleh Bapak Loh Keng Hong, karena setiap orang punya bentuk analisa yang berbeda. Bisa saja Bapak Loh Keng Hong punya berbagai pertimbangan dalam melakukan analisa, tapi belum tentu hal itu teman-teman ketahui. Sehingga jangan hanya berpatokan pada PBV yang rendah atau hanya mengikuti Bapak Loh Keng Hong. Teman-teman harus punya analisa sendiri yang bisa membuat teman-teman yakin kenapa membeli saham tersebut. Sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara menganalisa laporan keuangan, mungkin e-book cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang semoga bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Semoga dengan e-book ini teman-teman bisa lebih mahir lagi dalam melakukan analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum berikut ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Selalu ingat, pembahasan atau nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.